warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Hayati Eka Saputri dalam acara Netizen Bertanya, Pak E Menjawab. Nah, teman-teman netizen, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang topik puasa Ramadan dan COVID-19. Nah, di sini kita sudah bersama Kiai kita, Pak Yai Hafizi. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi dengan Pak Yai dan bisa membersamai teman-teman yang di rumah. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Yai kita akan membahas tentang topik puasa Ramadan. Tetapi ada yang berbeda nih Pak Yai. Kan pada tahun ini kita masih dalam suasana pandemi. Kemudian kita tidak tahu kan sebagai seorang yang berkegiatan sana sini, kemudian bekerja juga. Nah itu kan kita tidak tahu bahwa 1 atau 2 hari ke depan kita akan ataukah bisa positif atau tidak, seperti itu Pak Ina. Berbicara tentang positif COVID-19, ini ada pertanyaan dari teman-teman netizen Pak Yai. Pertanyaannya seperti ini. Pak Yai ingin bertanya, bagaimana jika saya seorang positif COVID-19 dan OTG dalam masa karantina, tetapi saya memaksakan untuk berpuasa Ramadan. Padahal kan kalau berpuasa Ramadan itu harus menjaga kesehatan. Sedangkan kalau kita dalam posisi positif, itu imun kita kan menurun Pak Yai. Nah, itu bagaimana nih Pak Yai? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mbak Putri dan semua pemirsa dan semua netizen semuanya yang saya hormati, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja berkaitan dengan pertanyaan netizen yang disampaikan Mbak Putri tadi tentang hukum berpuasa bagi orang yang sedang OTG, lebih-lebih positif COVID-19. Gimana hukumnya kalau mereka itu memaksakan untuk berpuasa? Jadi di dalam Al-Quran dijelaskan mulai dari ayat 183 sampai 185. Jadi saya kutip saja yang 185. Di situ Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan menjelaskan daripada petunjuk tersebut, wal furqan. Nah, faman syahida, barang siapa menyaksikan adanya tanggal, faman syahida minkum syahra falyasum, maka wajib puasa. Tapi wa man kana maridun, dan barang siapa yang mendapati bulan Ramadan tersebut dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau dia sedang berpergian, fa'iddatum min ayyamin, dia boleh tidak berpuasa, tapi dengan cara nanti fa'iddatum min ayyamin, ganti di hari di luar puasa pada hari-hari yang ditinggalkannya, min ayyamin ukhra.
Yuridullahu bikumul yusra. Allah itu menghendaki kalian kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kalian untuk melakukan kesulitan. Jadi sudah jelas di situ diterangkan Mbak Putri dan para netizen. Jadi kalau memang kondisi kita sedang tidak sehat, jangan memaksakan untuk berpuasa. Jadi boleh untuk tidak berpuasa, nanti kita ganti di lain waktu kita sudah sehat, sebanyak hari yang kita tinggalkan. Itu juga berlaku, jangankan sakit, berpergian pun begitu. Sampai Allah tadi menjelaskan, yuridukumullah bikum. Allah menghendaki kalian di dalam beragama ini yang mudah, tidak menghendaki yang sulit-sulit. Nah, saya kira itu dulu Mbak Putri. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aris jawabannya. Nah, bagi teman-teman kalian yang merasa sakit atau mungkin sedang dalam kondisi positif COVID-19, kalian boleh untuk tidak berpuasa dan menggantinya di waktu yang lain seperti itu. Nah, Pak Yai, ini masih berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Kan setelah kita melaksanakan puasa dalam 1 bulan, itu kan kita akan berjumpa dengan yang namanya Hari Raya Idul Fitri. Nah, ini ada pertanyaan tentang Idul Fitri, Pak Yai. Nah, sebelum ke pertanyaan, saya ingin bertanya dulu. Sebenarnya Idul Fitri itu apa sih, Pak Yai? Kan sering sekali kalau orang berkata seperti ini, menyambut kemenangan Idul Fitri. Nah, yang dimaksud dengan kemenangan itu seperti apa, Pak Yai? Mohon penjelasannya. Jadi sebelum masuk ke pertanyaan kedua, saya ingin menguatkan lagi bagi para netizen, para pemirsa, kaum muslimin, muslimat, ada hal yang perlu kita perhatikan, yaitu di dalam kaidah usul fikih, bahkan disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, beliau mengatakan la dharara wa la dirara. Jangan membuat bahaya pada diri sendiri dan jangan membuat bahaya pada orang lain. Jadi kalau memang kondisinya sakit, apalagi terancam COVID, itu ya jangan memaksakan berpuasa. Ini membahayakan diri sendiri. Dan di kaidah usul fikihnya dikatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Menolak atau menghindarkan diri dari bahaya atau kerusakan itu lebih diutamakan daripada menjalankan kebaikan itu sendiri. Itu tambahan keterangan yang tadi. Lalu yang berikutnya tentang makna Idul Fitri. Idun itu ada yaudu, kata dari berasal dari bahasa Arab. Idun maknanya kembali. Fitri itu fitrah, kembali kepada kesucian. Nah, makna kembali kepada sucian ini ya jelas, karena Rasulullah SAW jelas-jelas sudah bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa itu melaksanakan puasa, menjalankan ibadah puasa dengan disertai iman, wahtisaban, dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kemenangan ini ada begini, fenomena di masyarakat kita, ada sekelompok orang yang menyalah-nyalahkan dengan istilah minal aidina wal faizin. Kita itu kembali, minal aidin orang yang kembali, wal faizin dan menjadi orang yang beruntung. Ini disalah-salahkan. Katanya mau kembali kemana? Nah, jadi kata-kata ja'alanallahu minal aidina wal faizin ini doa. Jadi kalau selamat hari raya Idul Fitri minal aidina wal faizin. Di situ ada lafaz yang disembunyikan, yaitu berupa doa.
Maknanya minal aidin, ya Allah jadikan kami termasuk orang-orang yang kembali kepada kesucian tadi. Wal fa'in mendapatkan kemenangan. Menang itu dalam artian kita sudah menang melawan hawa nafsu di dalam bulan Ramadan penuh, kita lawan dan kita mampu melaksanakan ibadah dengan sempurna, puasa di bulan Ramadan dengan penuh. Nah, itu makna kembali kepada kesucian, makna kemenangan. Jadi menang dalam artian melawan hawa nafsu. Jadi saya kira itu Mbak Putri dan para netizen. Berarti yang dimaksud dengan kemenangan di dalam Idul Fitri itu adalah menang ketika kita sudah berhasil melewati bulan suci Ramadan dengan menahan hawa nafsu dan yang lainnya, nih Pak. Iya, betul. Baik, untuk yang langsung ke pertanyaan nih Pak ya. Nah, ini ada yang bertanya sebelumnya, ini kan sudah ada isu bahwa tidak boleh mudik di Lebaran tahun ini Pak Yai. Sudah pada bingung, nggak boleh mudik, tahun kemarin nggak mudik, tahun sekarang juga nggak mudik. Nah, berkaitan dengan hal tersebut ada yang bertanya, bagaimana Idul Fitri di masa pandemi ini? Kan dalam masih kondisi masa pandemi, kalau tahun kemarin kan tidak boleh bersilaturahmi, kemudian sholat Id pun dianjurkan untuk tidak berkerumun banyak-banyak. Nah, itu bagaimana Pak Yai? Apa yang harus kita lakukan pada Idul Fitri tahun ini? Sebaiknya seperti apa? Seperti itu. Tentu sebagai umat Islam kita ingin merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan sebaik-baiknya, semeriah-meriahnya. Karena memang kita sendiri dianjurkan untuk saling bersilaturahim, saling memaafkan. Silaturahim tadi otomatis sekaligus berkunjung ke orang tua lebih-lebih ya, terus ke guru, sama kerabat, sahabat dan sebagainya. Itu anjuran dari Islam. Akan tetapi kita harus memahami, walaupun ajaran kita sendiri di dalam umat Islam mengajarkan seperti itu, kita harus sadar kita berada di suatu negara, namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mempunyai aturan-aturan. Nah, tentu kita harus tunduk pula dengan ketentuan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi mulai dari pusat, presiden, gubernur, bupati. Yang khusus di Karanganyar, nanti kita lihat bagaimana kebijakan Bapak Bupati. Tapi insya Allah untuk Lebaran di tahun ini akan bisa kita lakukan dengan meriah. Artinya tidak seperti tahun kemarin. Walaupun tetap kita harus jaga protokol kesehatan. Tapi insya Allah silaturahim bisa dilakukan. Sholat Idul Fitri bisa dilakukan di lapangan insya Allah. Juga diawali dengan tarawihnya bisa dilakukan seperti biasa, namun tetap dengan protokol kesehatan. Karena Pak Bupati kita ini beberapa minggu yang lalu sudah mengundang stakeholder, para tokoh agama, tokoh masyarakat, Pak Camat, UPD diundang oleh beliau berkaitan dengan rencana beliau. Insya Allah tahun ini akan ada tarling kabupaten. Akan ada tarling kabupaten. Kalau tarling kabupaten nanti berjalan bagus, dilihat perkembangannya, ternyata aman, nyaman, akan membawa berkah, manfaat, maslahah, insya Allah Idul Fitrinya pun akan bisa dilakukan dengan meriah, tidak seperti tahun yang lalu. Saya kira itu Mbak Fitri. Berarti insya Allah Idul Fitri tahun ini kita bisa memeriahkannya bersama sanak saudara, keluarga, berkumpul atau Pak. Insya Allah.
Terima kasih Pak ya atas jawabannya. Nah teman-teman netizen, itu tadi berkaitan dengan Idul Fitri tahun ini. Insya Allah teman-teman tidak usah galau, tidak usah risau, bisa berkumpul dengan keluarga dan sanak saudara di rumah, ataupun di rumah yang pulang kampung, bisa pulang kampung dan berkumpul dengan keluarga, seperti itu. Nah dari pertanyaan tadi, 2 pertanyaan tentang puasa dalam kondisi positif COVID-19 dan juga Idul Fitri, dapat saya simpulkan bahwa jika kalian dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk berpuasa, jangan memaksakan untuk berpuasa. Jadi jangan membahayakan diri sendiri dalam melaksanakan ibadah. Betul begitu Pak Yai? Nah itu kemudian untuk yang Idul Fitri, teman-teman bisa melaksanakan dan memeriahkan Hari Raya Idul Fitri, namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan, seperti itu. Nah, sekian tadi bincang-bincang saya dan Pak Yai Habibie dalam acara Netizen Bertanya Pak Yai Menjawab. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan ingat, jaga kesehatan, jaga mood, Gusti berkahi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.